ya kita berharap tidak mangkrak, jadi harus jalan. Bagaimana nanti operasional akan berdarah-darah itu urusan nanti. Finansialnya sudah jelas pasti rugi gitu. Apakah eksternalitasnya juga cukup tinggi? Cari 500 berapa ribu orang tadi, artinya kita stop orang bawa mobil di jalan tol kan. Tambah apa lagi, mungkin masih kurang. Apa iya ada? Orang kan menghitungnya tidak naik kereta apinya, tapi sampai di tujuan itu saya berapa lama gitu. Pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada sesi dialog seri kelima oleh PHNH Corner. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan kembali narasumber yaitu Bapak Edi Haryoto sebagai partner dari Public Policy Interest Group dan juga pernah menjadi CEO dari PT KAI Railways dan juga PT Angkasa Pura II sekaligus menjadi pemerhati dan pakar kebijakan publik. Di sini juga ada Bapak Agus Pambagio sebagai managing partner dari PHNH Public Policy Interest Group yang namanya sudah sangat familiar didengar pada bidang kebijakan transportasi publik. Sebelumnya kita telah membahas mengenai layak atau tidaknya kereta api cepat ini dibangun di Indonesia dan juga mengenai konsep transit oriented development. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai infrastruktur dari kereta api cepat itu sendiri, mengenai optimasi dari prasarananya. Infrastruktur itu sebuah keniscayaan bagi sebuah bangsa atau negara, karena tanpa infrastruktur yang terus tumbuh, ekonomi sulit untuk tumbuh atau berkembang. Nah, tapi memang infrastruktur itu mahal dan kembalinya itu mungkin kembali, mungkin tidak. Makanya infrastruktur itu selalu dibangun oleh pemerintah umumnya. Karena disitulah teori ekonomi Sangkos berlaku, tapi kalau dengan bisnis itu menjadi sulit. Contohnya kereta cepat Indonesia-Cina ini kan awalnya kan dengan loan atau pinjaman Jepang, sehingga bentuknya government to government atau pemerintah pada pemerintah. Tapi kan lalu ketika diserahkan pada Cina menjadi B2B, business to business. Makanya ada cost overrun, kesulitan kita semua. KPBU-nya yang 4 BUMN ini juga sudah setengah mati. Nah jadi bagaimana? Ya APBN masuk, padahal itu kan konsepnya tidak begitu sebetulnya. Tapi ya sudah, ini sudah terjadi, ya kita berharap tidak mangkrak, jadi harus jalan. Bagaimana nanti operasional akan berdarah-darah itu urusan nanti. Karena perhitungan kita hitung sama-sama, mungkin cost untuk operasi maintenance per tahun itu pemerintah harus subsidi 5-10 T. Nah ini besar jumlahnya. Nah, itu nanti kita pikir nantilah, nggak usah sekarang. Yang penting barangnya itu ada dulu dan kita lihat, oh senang ada keretanya. Jalannya gimana? Nanti lihat kemudian. Berarti ini nasi udah jadi bubur, ya. Kereta api cepat sudah terlanjur dibangun. Ya. Maju kena, mundur kena. Bagaimana Pak Edi? Iya, kereta api cepat ini sudah sekarang progresnya udah lebih 75%. Sudah tidak ada jalan untuk mundur gitu kan, harus lanjut gitu. Ada bahkan sudah Presiden sudah menetapkan dapat juga menggunakan APBN. Sehingga ya harus lanjut, audit itu harus, investigasi harus gitu, efisiensi itu harus gitu. Tapi sekarang bagaimana sih agar kerugiannya itu minimal, itu yang paling penting. Kalau rugi sih hampir pasti rugi, wong yang sudah jalan baik saja rugi kok. Kereta api Shinkansen itu yang untung sebagaimana pernah saya sampaikan tadi, Tokaido lain saja. TGV juga hanya Pari Layong aja gitu, lainnya sih rugi gitu. Tetapi eksternalitasnya banyak, keuntungan ekonominya banyak. Nah, kalau kita lihat ya di luar negeri gitu, seperti Belanda, Belgia gitu, dia tidak memiliki kereta api cepat, tapi jaringannya itu dapat dilalui kereta api cepat. Sehingga Thalys melalui sana, ICE melalui ke sana, Pendolino dan sebagainya. Kereta api cepat di Eropa banyak melalui jaringan kereta api Belgia, Nederland gitu.
juga Inggris sendiri Eurostar dari Paris itu kereta apinya Prancis gitu. Tapi jaringan dia dapat dilalui sehingga cukup dengan membayar yang disebut track access charges. Nah, apakah itu mungkin di Indonesia gitu? Undang-undang perkereta-apian kita sebetulnya sudah mengacu itu. Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta-apian. Di pasal 17 dan pasal 23 jelas mengatur pemisahan prasarana. Jadi kereta api ini di-unbundling gitu antara jaringan prasarananya dan dengan operasi sarananya serta penjualannya kepada penumpang dan barang. Dengan demikian akan menjadi jelas apabila APBN itu digunakan untuk infrastruktur jaringan kereta api untuk prasarana. Tidak harus APBN-nya ini lalu masuk ke dalam BUMN, dioperasikan oleh negara sendiri, bisa gitu. Sementara swasta itu mengoperasikan kereta apinya dan pelayanan kepada penumpangnya. Saya punya kereta, saya akan taruh di jaringannya pemerintah, saya akan jual tiket, saya berikan pelayanan, saya bayar. Track access charges seperti tol gitu. Itu menjadi sah gitu. Jaringan kereta api ini prasarana. Ya seperti kalau di perhubungan udara navigasinya itu pemerintah dan sebagainya gitu. Banyak contoh dalam hal ini. Shinkansen itu tidak memiliki jaringan kereta api dia hanya mengoperasikan Shinkansen saja, lalu membayar track access charges kepada namanya JR East, namanya JR West, namanya JR Central. Itu perusahaan-perusahaan kereta api di Jepang. Shinkansennya sendiri tidak punya jaringan, dia hanya mempunyai sarananya, rolling stocknya gitu, keretanya gitu, dan menjual kepada penumpang. Dengan begitu kalau pemerintah kemudian membangun APBN-nya ini digunakan untuk jaringan kereta apinya dipisahkan, kemudian terbuka untuk swasta mengoperasikannya di atas jaringan milik pemerintah, maka saya pikir kapasitasnya bakal bisa dipakai banyak gitu, karena kata kuncinya kan sebanyak-banyaknya dipakailah kapasitas yang sangat besar ini dari jaringan kereta api cepat. Saya kira itu, Mbak Sofi. Ini menarik Pak Edi. Pada sesi yang lalu itu saya sempat membaca setelah berakhir ya Pak, bahwasannya dari Jakarta ke Bekasi itu hampir ada 800 kereta yang melewati jaringan tersebut. Nah, untuk kereta api cepat ini nanti ke depannya bagaimana Pak? Ya, itu yang justru masalah yang besar yang lupa diperhitungkan. Tadi di sesi sebelumnya telah saya sampaikan bahwa jaringan KA di kereta api Eropa maupun Jepang itu lebar spornya memang 1435 sama dengan kereta api cepat, tinggal meningkatkan saja sehingga masih dipakai barengan. Kalau ini eksklusif hanya untuk kereta api cepat saja gitu. Kalau kereta api konvensional saja satu hari bisa 800 kereta api antara Bekasi dan Cikarang gitu. Kereta api cepat mungkin bisa lebih dari itu. Kalau bisa sampai 1000 kereta api lalu mengangkut 500 orang per kereta gitu. Jadi 500.000 orang masa iya? Dari Jakarta Bandung ada 500.000 orang mau naik kereta api. Jadi harus dicari kemungkinan lain gitu untuk meningkatkan traffic di dalam jaringan itu. Saya kira begitu, itu kuncinya gitu. Terima kasih Pak Edi, ini sangat menarik sekali. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Agus? Iya, kita kan gini ya, kalau sekali lagi membangun infrastruktur itu harus. Tetapi mengoperasionalkan efisien itu yang menjadi persoalan. Tadi Pak Edi sudah panjang lebar menceritakan. Nah, untuk saya kali ini ya memang kalau kita baca kereta cepat ya kita sekarang harus memikir, udahlah barang harus sudah jadi, lalu kita memikirkan bagaimana mengoptimalkan ini. Cari 500 ribu orang tadi artinya kita stop orang bawa mobil di jalan tol kan. Tambah apa lagi? Mungkin masih kurang. Apa iya ada? Dulu di awal pembahasan dengan proposal yang dari yang untuk Cina itu, saya sudah perkirakan, saya tanyakan, ini memang dari mana dapat orangnya? Gitu kan tidak mungkin. Dan apa iya misalnya warga Bandung yang bekerja di Jakarta akan pulang naik kereta cepat? Karena pasti mahal. Perkiraan saya akan di atas 500.000. Itu pun dengan subsidi yang sangat besar. Nah itu sekarang lebih baik pemerintah konsentrasi bagaimana membiayai operasi maintenance-nya ini. Karena kalau tidak, mangkrak lagi. Nah sekarang supaya jangan mangkrak kita teruskan. Oke lah, sudah silakan pergi. Nanti supaya tidak mangkrak gimana? Apa nyambung terus ke selatan, jalur selatan? Kan ini mau pakai jalur selatan. Mau terus ke sana, silakan. Ya kosnya memang ada, tapi kan
bisa dihitung gitu. Sekali lagi, tolong pikirkan untuk biaya operasi dan maintenance setelah ini. Baik Pak Agus dan Pak Edi, saya ingin menekankan beberapa hal yang menjadi topik bahasan dari diskusi yang lalu. Apakah benar bahwa asal dan tujuan kereta api cepat ini merupakan faktor kunci? Mungkin Pak Edi? Iya, saya sebetulnya melihatnya itu dari masalah penggunaan kapasitas gitu. Asal tujuan menjadi berikutnya gitu, turunannya gitu. Kereta api cepat itu yang sudah kapasitasnya sudah dipakai banyak saja masih rugi, kecuali beberapa kereta api. Tetapi eksternalitasnya banyak, keuntungan di luar finansial kereta api cepat itu banyak. Nah, sekarang kereta api cepat kita ini finansialnya sudah jelas pasti rugi gitu. Apakah eksternalitasnya juga cukup tinggi? Sangka saya tidak. Itu sangka saya tidak, karena di sana masih ada jalan tol, di sana masih ada kereta api konvensional, kemudian Jakarta Surabaya kelak gitu ya, juga masih banyak pesawat terbang gitu. Sehingga saya pikir bagaimana meningkatkan kapasitas, satu-satunya jalan ya mencari penumpang kan gitu ya, untuk penggunaan kapasitas lalu menuju pusat kota tadi diantaranya. Saya dan Pak Agus sangat sependapat bahwa kalau sekarang ini Halim, Padalarang, Tegaluar, ya orang tidak minat. Sekarang saya harus naik taksi pergi ke Halim. Sudah itu dari Halim turun dari taksi bawa koper naik kereta api cepat sampai Padalarang. Saya turun lagi pindah kereta api yang belum tentu jadwalnya sama. Sudah itu naik taksi. Akhirnya dari rumah ke rumah kan bisa 3 jam itu. Orang kan menghitungnya tidak naik kereta apinya, tapi sampai di tujuan itu saya berapa lama gitu. Sehingga hal ini ke pusat kota ini lalu menjadi sangat penting gitu. Sehingga orang muda itulah yang dipilih gitu. Saya kalau terbang menuju mau ke Eropa misalnya, mau ke Brussels atau mau ke Paris gitu, saya lebih senang ke Schiphol, ke Amsterdam gitu. Karena dari Schiphol itu saya turun 1 lantai sudah naik kereta api cepat sampai ke Paris, sampai ke Brussels gitu. Sehingga nyaman sekali gitu. Itulah salah satu cara, salah satu alasan kenapa saya usulkan dari Soekarno-Hatta gitu. Saya kira saya sependapat dengan Pak Agus soal asal tujuan dari kereta api itu. Kalau sekarang asal tujuannya itu sudah kapasitas lintasnya banyak tersisa, kereta apinya sedikit gitu, karena yang naik sedikit gitu, akan kerugiannya akan besar sekali. Ini hanya menolong supaya ini meningkat saja gitu volumenya. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir rekomendasi terhadap pemerintah ya dari Pak Agus. Ya, mungkin gini perlu dipikirkan karena 4 BUMN ini sudah menderita ya. Tadinya Wika kemudian suffer lalu sekarang ke KAI. KAI juga akan suffer karena tadi KAI harus 12,5% masukkan uang itu kepada KCIC dan seterusnya. Terus bagaimana nasibnya? Karena uang-uang itu uang negara. Nanti kalau KAI atau 4 BUMN itu merugi, kan harus dikasih PMN, pernyataan modal negara. Nah itu atau ke banknya, karena mereka juga pinjam uang di bank, tidak equity full. Nah ini yang yang harus dipikirkan oleh Kementerian Keuangan, bagaimana meminimalisir semua kerugian-kerugian. Bagaimana kalau itu dibandingkan dengan untuk kalau kita berikan bansos untuk masyarakat supaya lebih sejahtera misalnya. Hal-hal itu yang harus dipikirkan untuk operasi dan perawatan dari kereta cepat ini. Baik, terima kasih Pak Edi dan Pak Agus. Saya masih tambah satu lagi sedikit dulu. Boleh silakan Pak Edi. APBN ini sah masuk ke dalam jaringan infrastruktur sebagai infrastruktur pemerintah, seperti jalan raya biasa itu juga milik pemerintah. Seperti udara itu juga milik pemerintah. Ini jaringan KA sama, milik pemerintah gitu. Maka ada pembenaran gitu bahwa APBN itu digunakan dengan benar sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Sarana dan operasinya silakan swasta. Untuk itu tentu tidak semudah yang saya katakan. Tentu tidak semudah yang katakan. Untuk itu perlu dilakukan banyak hal untuk dapat mengatur itu. Karena sekarang sudah terlanjur hutang, sudah terlanjur ada 3-4 BUMN ditambah dari Cina gitu ya. Tentu harus banyak yang harus diatur, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya kira itu, Pak Zofi. Terima kasih Pak Edi. Ini hal yang sangat menarik sekali untuk kita bahas.
Demikian sesi dialog yang berjudul Kereta Api Cepat, Infrastruktur yang Perlu Diatur dan Diukur. Nantikan sesi dialog berikutnya yang tentu tidak kalah menarik dari sesi sebelum-sebelum ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Sofi Wasiat. Sampai jumpa.